Shalom. Kali ini saya ingin bahas tentang bagaimana surat Paulus kepada Timotius di 2 Timotius 3. Ya, di situ ayat yang pertama sampai yang ke-9 ya. Tapi di sini saya ada ayat yang sangat menarik yang saya ingin bahas bersama teman-teman di sini di ayat yang ke-7. Ya, ayat ke-7 di situ ditulis yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi ya orang-orang akhir zaman gitu ya digambarin di sini selalu ingin diajar, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kok bisa gitu kan ya? Selalu pengen diajar tetapi ya di situ dikatakan tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Selalu ingin diajar artinya pengen dengar pengajaran firman Tuhan ke gereja mungkin ya, persekutuan doa dan lain sebagainya itu ya, tetapi tidak dapat mengenal kebenaran. Why? Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok bisa tidak dapat mengenal kebenaran? Di situ dilanjutkan sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Jadi menentang kebenaran, sekalipun ke gereja tapi menentang kebenaran, sekalipun mendengar firman tetapi menentang kebenaran. Artinya apa? Jelas di sini yang saya dapat gini, mendengar kebenaran tapi tidak melakukannya, mendengar kebenaran tapi tidak menjadi pelaku firman ya. Kenapa? Karena tidak percaya. Itu namanya menentang kebenaran. Ketika firman Tuhan disampaikan ya, pikirannya mulai memikirkan ya, dan hatinya menolak, kayaknya nggak sesuai dengan hidupku gitu, ini mau buat dia gitu ya. Dengar firman Tuhan gitu, khotbah dari pendeta, ketika dengar firman Tuhan itu yang diingat malah orang lain. Wah ini cocok nih buat dia nih, wah ini cocok buat mertua gua, ya ini cocok buat istri gua, cocok buat suami gua, atau cocok buat siapapun. Tapi kok nggak cocok buat dirinya sendiri. Nah ini menentang kebenaran. Ke gereja iya tetapi menipu jalan terus. Ke gereja iya selingkuh jalan terus. Ke gereja iya dengar firman iya ya, tetapi bohong jalan terus. Nah inilah namanya menentang kebenaran. Sudah tahu kebenaran tetapi tidak mau melakukannya. Kenapa? Ngerasa nggak apa-apa, sekali aja gitu ya. Nggak apa-apa, toh nggak terjadi sesuatu apapun sama aku kalau aku lakukan dosa ini, kalau aku melanggar firman ini. Kalau aku lakukan ini tuh tidak terjadi apa-apa dalam hidupku gitu ya. Toh kemarin juga melakukan hal yang sama. Nah orang-orang seperti ini gitu ya, sudah jatuh dalam dosa ditegur gitu ya. Jatuh dalam dosa ditegur ya. Paling seminggu 2 minggu aja bertobat gitu ya. Kayaknya sih bukan bertobat, mungkin jaga image gitu ya supaya kelihatan bertobat. Nah orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang punya hati seperti ini, kalau negur udah nggak bisa pakai perumpamaan ya. Jadi langsung aja kalau saya ini ya, langsung aja apa yang menjadi pelanggarannya, jadi seperti itu. Kenapa? Karena di sini mereka sekalipun ingin diajar, datang dalam setiap kegiatan gereja datang, tapi tidak mau, karena menolak kebenaran, menentang kebenaran. Itu ya, menentang kebenaran, tidak mau berubah alias seperti itu. Firman Tuhan bolak-balik didengerin tapi tidak mau berubah. Nggak ada sikap hati yang menunjukkan dia mau berubah. Ya, di situ dikatakan juga ayat 9, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Jadi ketahuan orang-orang yang itu aja masalahnya, dan orang-orang yang biasanya troublemaker dalam gereja gitu ya, imannya biasanya nggak bertumbuh. Ya di situ-situ aja. Nggak mau ada tantangan lebih dalam kehidupan mereka. Ya. Jadi ketika orang-orang yang seperti ini penentang kebenaran, ya saya nggak tahu nih, mungkin di gereja kita masing-masing ada gitu ya, dalam pelayanan kita ada ya. Jangan terlalu sibuk mikirin atau ngurusin dia. Kalau saya pribadi, saya nggak akan terlalu sibuk atau banyak ngurusin dia. Kenapa? Karena ada banyak jemaat atau ada banyak orang lain yang rindu berubah kehidupannya. Nah kita fokus sama orang-orang yang rindu berubah aja. Kalau mereka nggak mau berubah ya seperti itu, atau ke gereja cuma sebagai topeng gitu ya, ya sudah itu keputusannya. Tapi masih banyak orang yang mau rindu dia diubahkan hidupnya. Ya kan?
Nah kalau kita mundur di 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. Ya, kalau kita bukan penentang kebenaran gitu ya, kalau kita rindu hidup dalam kebenaran dan diubahkan, 2 Timotius 2 ayat 15, Paulus bilang gini sama Timotius, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja, ya, dan yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Jadi di situ dikatakan usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Jadi dalam diri kita bukan usaha sebagai istilahnya supaya usaha dengan kekuatan kita, bukan. Tetapi harus ada kerinduan, harus ada keinginan untuk kita hidup layak di hadapan Tuhan. Enggak lagi hidup dalam dosa, benar-benar meninggalkan. Kalau toh kita enggak kuat, ya kalau toh kita enggak mampu, enggak sanggup, Tuhan pasti kasih kekuatan kok. Asal kita sungguh-sungguh mau berubah. Tetapi kalau kita menjadi orang yang menentang kebenaran itu tadi, ya iman kita nggak akan bertumbuh. Iman kita akan di situ-situ aja. Bahkan ya kita akan cuma pakai topeng terus. Ya, tidak dapat mengenal kebenaran. Tapi kalau dari kita sendiri, dari hati kita nih rindu, aku ingin berubah. Aku sungguh-sungguh ingin berubah. Ingin hidup layak di hadapan Tuhan. Maka Roh Kudus sebagai parakletos, menolong kita, penghibur kita, memberikan kita kekuatan dan memampukan kita. So, mari kita hidup bukan lagi menjadi penentang kebenaran, tetapi kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.